Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Maka mari kembali ke tahun 1998 ketika terjadi inflasi di mana-mana. Ayah dan ibu saya sedang di perantauan. Jadi basically mereka memang usia sekitar 25 apa 26 tahun mereka keluar untuk mencari peluang kerja di tempat lain. Waktu itu gaji mereka 60.000 per bulan di tahun 1997-1998, dan mereka selalu mengulang-ulang cerita ini waktu itu karena waktu itu sangat, kalau dikatakan masa itu adalah masa pelik di mana harga-harga naik tapi gaji mereka masih tetap seperti itu, dan mereka harus berusaha bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Waktu itu mereka udah punya dua anak yang lagi lucu-lucunya, yang masih lincah-lincahnya. Untuk ada di posisi seperti itu, saya membandingkan dengan mereka, saya rasa saya tidak akan pernah mampu. Mungkin karena itulah penyebabnya kenapa mama saya terutama itu selalu mengajarkan resiliensi, kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, bertahan di tengah kesulitan, bersiap ketika masa-masa senang datang. Jadi gak ada ceritanya kita tuh merasa menjadi lebih santai. Ada sih, cuman kayak we ready always. Mungkin karena mereka adalah perantau sejati dan mereka berdua itu adalah garis keturunan pertama yang ibaratnya baru keluar dari daerah asli mereka. Selama dari kakek nenek mereka tuh gak ada. Dan salah satu penyebabnya itu adalah kesadaran bahwa di sini kita mau mengharapkan apa, terutama dengan kisahnya mama ya. Mama tuh lahir di keadaan keluarga yang dia sama sekali tidak ada apa-apa. Dalam artian yang mereka punya itu adalah sebidang tanah tok yang mereka tinggali dan rumah. Itu pun karena mama lahir 9 bersaudara, lalu ayahnya meninggal, kakek saya meninggal di usia mama masih 12 tahun. Dan selama kurang lebih 12 tahun hidupnya mama itu selalu bilang kalau sosok ayah itu jarang atau gak pernah ada. Mungkin itu dia kenapa kadang kalau saya melihat mama itu sosok yang dia harus bisa nge-handle semuanya sendiri. Kadang-kadang terlihat lebih maskulin karena saya pikir kurangnya sosok ayah di dalam, kalau sekarang saya baru bisa relate, kurangnya sosok ayah di dalam hidupnya dia. Dan seseorang yang bisa menggantikan kehadiran itu adalah kakak tertuanya dia. Begitupun yang terjadi dengan ayah saya.
Ya sebenarnya saya sih panggil mama dan bapak ya. Ya kalau mama saya ini waktu dia memang terlihat berbeda sama saudara-saudaranya yang lain, karena mama ini anaknya rajin, terus juga pintar, kekeh, terus juga dia kalau dikasih tahu bilang nurut, dia pasti kayak waktu itu di antara saudara yang lain gak ada yang mau melanjutkan sekolahnya. Kalau di keluarga bapak, om dan tante saya akhirnya yang melanjutkan. Kakak pertama itu berkorban agar adik-adiknya itu bisa sekolah. Berkorban dalam artian dia bekerja di usia yang sangat muda supaya adik-adiknya tuh sekolah, dan adik-adiknya yang lain ada yang jadi bidan, tante saya, terus om saya ada yang jadi penyuluh pertanian, kerja di bidang pertanian. Jadi bapak dan om saya itu kerja di bidang pertanian, sementara om saya yang satu itu aktif di gereja. Beliau adalah pastor. Dan adik-adiknya yang dan saudaranya yang lain itu gak ada, maksudnya tersisa satu orang, tapi satu orang itu ya tersisa 2 orang. Yang satu orang bilang dia gak mau sekolah, yang satu orang dia katanya mau jadi supir. Kalau di keluarganya mama itu ada 9 orang. Mama cuma sendiri yang mau melanjutkan sekolahnya sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Bahkan di masa itu tahun mungkin 1987 ke 88 ya, atau 84 ke 85, mama kuliah di Makassar. Dia waktu itu Universitas Negeri Makassar, masih namanya IKIP ya, IKIP Makassar. Mama sekolah di situ dan ambil gelar D1. Kemudian dengan gelar itu dia coba untuk cari kerja di Makassar. Cari tahu dan segala macam, ternyata kayaknya ada peluang kerja di Sulawesi Tenggara. Jadi mama merantau. Waktu itu belum kenal sama bapak. Jadi dari sini tuh, setelah tahu bahwa mereka di masa muda mereka tuh merantau dan bekerja keras, kayaknya karena alasan yang sama, mereka gak pernah ada pemikiran untuk menghambat jalannya Selvi untuk mau merantau. Itu kayak didorong gitu, diikutkan gitu. Waktu itu saya yang merasa kayak, mah ini tuh kejauhan gitu. Tapi mama sama bapak tuh bilang kalau gak apa-apa, coba saja dulu. They were really supportive parents yang kayaknya orang lain merasa iri karena saya memiliki keluarga atau orang tua yang sangat suportif. Dari mereka merantau itu, dua-duanya pergi merantau. Mama awalnya di kota Kendari, habis itu memasukkan lamaran kerja di Dinas Pendidikan Provinsi, terus minta untuk ditempatkan di mana. Pada saat itu mama mintanya supaya dia dekat dengan perbatasan Sulawesi Selatan, dan akhirnya mama ditempatkan di kabupaten atau daerah di mana saya akhirnya lahir di sana. Salah satu hal yang sering diulang sama mama waktu kecil adalah karena keadaan yang sulit waktu mereka masih kecil, kadangkala mama
sering membandingkan kehidupannya dia dengan kehidupannya saya. Tapi saya kan masih kecil ya. Saya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan beliau. Jadi mama berulang kali menceritakan berulang-ulang. Terutama kalau pulang kampung itu selalu diberitahukan ini tempatnya mama dulu, ini tempatnya mama dulu. Pergi sawah, pergi ke mengembalakan kerbau, pergi sekolah. Di sini tempatnya mama, SMA, SMP, SD, dulu di sini ada SD gitu. Salah satu cerita yang membekas adalah, dan ini cerita yang bikin saya nangis juga. Karena saking sulitnya keadaan waktu mama masih kecil, karena mereka tuh waktu itu gak punya sawah ya, gak punya ladang, gak punya sawah. Satu-satunya ya mereka bercocok tanam di tempat yang bukan ladangnya mereka. Kayak punya orang ditanam, terus hasilnya dibagi 2, dan otomatis kan punya saudara 9, orang tua, hasil kebun dibagi 2 lagi, hasil kebun dan hasil sawah itu tidak akan mencukupi karena mereka gak punya itu kan. Dan keluarganya mama waktu kecil sama beberapa adik-adiknya dan kakaknya itu kerja di sawahnya orang. Mereka kerja selama, ya kalau sawah ya dulu padi, dulu itu bukan padi seperti padi sekarang. Kalau padi sekarang 3 bulan udah panen. Kalau padi dulu itu 6 bulan baru panen. Jadi dulu kan musim hujan sama musim panas masih teratur ya. Ada masa dimana kita bisa tahu ini musim panen, ini musim tanam. Ya masih teratur. Waktu itu karena kerja sawahnya, definisi kerja sawahnya orang itu, mereka mulai dari tanam bibit, terus kasih menggemburkan sawah, kasih basah, terus sampai ditunggu sampai 6 bulan, dijagain juga sawahnya siang dan malam. Kalau pas panen hasilnya masih dibagi 2. Itu pun kalau misalnya mau dibagi 2. Kadang-kala juga mama bilang kalau ada hasilnya sampai berapa 10 karung, 1 karung untuk mereka. Tapi kalau tidak sampai ke sana maka hitungannya itu 1 karung tuh 1 liter untuk yang kerja. Dan kalau misalnya ada padi yang padi yang mereka, saya nggak tahu lagi istilahnya apa. Jadi padi ini kan punya bulir padi. Padinya itu harus dipisahkan. Bulir padinya itu harus dipisahkan dari batang atau tangkai padinya. Pada saat proses itu ada beberapa benih, bukan benih ya. Ada beberapa gabah yang jatuh ke tanah. Gabah yang jatuh ke tanah itulah yang mama pungut. Kemudian kalau misalnya tuan tanahnya mau, tapi biasanya tuan tanahnya bilang ambil saja yang itu. Jadi beras, bukan, masih gabah ya. Jadi gabah yang jatuh itulah yang kemudian mama pungut, terus dikumpulkan, terus setelah itu kan masih ini ya, masih ada kulitnya, jadi harus ditumbuk lagi. Habis ditumbuk, ditapis berasnya. Habis tapis beras, baru dimasak di atas kompor kayu. Karena proses yang lama itu, mama selalu bilang kalau
makan tuh nggak boleh nyisakan satu bulir nasi pun. Saking mereka tuh mengingat hal yang pernah mereka lakukan bertahun-tahun dan sangat membekas dan jadi core memorinya orang tua saya dulu. Sampai sekarang itu selalu diulang-ulang. Untuk orang lain, mama tuh terlihat tegas, mama terlihat menakutkan, tapi bagi saya yang tahu seluruh cerita hidupnya mama, jadi kayak hidup udah terlalu keras buat beliau sampai beliau menjadi seseorang yang seperti sekarang. Dulu waktu saya belum paham, saya tuh gak pernah mau jadi sosok seperti mama. Menurut saya mama itu menakutkan. Hanya setelah melewati beberapa permasalahan hidup bareng sama mama, bareng sama keluarga, saya tahu di situ mama ditempa jadi orang yang vulnerability. Dia bersandar ke selfie karena dia nggak punya teman lain untuk cerita. Dan dia merasa cuman selfie satu-satunya orang yang bisa dia percaya untuk dia ceritakan segala bebannya. Dia gak akan tahu sebenarnya cerita itu membekas di memori jangka panjang untuk selfie dan sedikit membuat ketakutan yang berlebihan dan menjadi trauma yang membekas. Perlu waktu bertahun-tahun untuk selfie bisa keluar dari keadaan tersebut. Sekarang udah selesai, karmanya udah selesai. Dan untuk melangkah dari sana memang butuh keberanian yang besar. Untuk semua pengalaman hidup yang pernah saya rasakan, awalnya bertanya-tanya, awalnya marah, awalnya kecewa. Tapi setelah dipikir-pikir, dan semua bisa terlewati dan bisa bernafas lagi setelah semua keadaan membaik, saya baru tahu ternyata itu ada baiknya juga. Saya jadi orang yang kurang judgmental kurang judgmental kepada orang lain, kurang lebih banyak pemahaman, lebih banyak pengertian, lebih bisa menerima perbedaan, lebih bisa paham apa yang terjadi di belakang daripada itu. Jadi saya bisa melihat lebih jauh dibandingkan teman-teman seusia saya. Salah satu hal yang bikin terkesan juga adalah waktu mama sama bapak menikah. Mereka dua orang yang ada di perantauan, saling kenal kurang lebih 2 tahun. Waktu itu karena keadaannya serba terbatas, mama bapak menikah dengan bantuan opa. Jadi saya punya opa, saya panggil opa Pak Kiding. Opa ini sudah kembali ke rumah bapak. Opa inilah yang membantu mama sama bapak untuk gimana caranya mereka supaya bisa nikah. Sampai-sampai opa itu menjual sebidang tanahnya untuk acaranya bapak. Dan itu yang membuat sebenarnya keluarga bapak sama keluarganya opa itu udah sedikit jauh. Cuma yang bikin kita dekat adalah kejadian itu lagi. Kejadian dimana opa ngebantuin bapak. Setelah itu mama sama bapak kalau misalnya ada apa-apa atau keluarganya opa butuh bantuan, tapi biasanya mereka lebih berada sih sebenarnya. Cuman mama dan bapak itu always ready lah. 24 hours.
mereka juga yang jadi tempat nginapnya bapak waktu bapak nih pergi kuliah, dan kuliahnya tuh jarak jauh. Waktu mama sama bapak memutuskan untuk melanjutkan kuliah, kita berdua dititipkan di rumah tetangga yang akhirnya kita sudah anggap keluarga sendiri. Mama selalu bilang kalau om sama tante yang ada di sana itu bukan orang asing buat keluarganya kita, karena mereka sudah seperti keluarga sendiri. Waktu itu mama menemukan rumah untuk mama tinggal. Tapi kok ini saya reverse ke saya ya. Mungkin bedanya ceritanya mama sama ceritanya saya sekarang. Mama waktu merantau itu menemukan keluarga baru untuk dia bisa tinggal. Tapi saya tuh di sini, saya memang tinggal di rumah orang, tapi saya nggak jadi bagian dari keluarga tersebut, dalam artian dalam hubungan yang erat ya, seperti mama dan waktu kisah dia merantau dulu. Kayaknya saya tuh bakalan memang tidak ditakdirkan tinggal di sini lama deh. Bahkan hubungan kekeluargaan itu berlanjut sampai sekarang, sampai kepada anak-anaknya sudah menikah, punya anak. Terus kami berdua, saya sama kakak udah gede, sampai sekarang masih tetap saya setiap pulang pasti selalu ke sana. Dan orang-orang luar sering mengira bahwa kami tuh saling punya hubungan darah, padahal saya kalau cerita, saya bilang sebenarnya tidak ada hubungan keluarga, cuma kita sudah seperti keluarga dekat sendiri. Kalau keluarga mereka ada masalah, kita coba dan kalau keluarga kita ada masalah, mereka juga willing to help us. Menurut saya kekeluargaan ketika kita merantau itu bukan lagi hubungan darah ya, tapi orang-orang yang bisa bantuin kita di saat kita sangat membutuhkan bantuan. Hopefully you can find someone like that. You can find place yang hangatnya itu seperti itu rasanya. Kalau misalnya belum nemu, jadilah orang yang seperti itu. Mungkin orang lain berusaha menemukan kamu, mungkin saja.